bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 30 ayat 5 dan 6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita berjumpa lagi ya di dalam doa pagi online. Saya berharap saudara kita semua dalam keadaan sehat, ada sukacita di dalam Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian saudara bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di pagi hari ini dengan suasana yang baru, ada semangat baru dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberikan kekuatan itu kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami menyapamu karena kami juga sebagai anak-anak Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon belas kasih-Mu supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik, mencernanya dengan baik, sehingga apa yang boleh kami dengarkan menjadi kekuatan bekal dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema penglihatan yang meneguhkan. Pembacaan Alkitabnya terdapat di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri dari sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia,
yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara, sampai demikian pembacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin pernah dengar sebuah joke ya, atau guyonan yang bunyinya seperti ini. Semua orang ingin masuk sorga, tetapi disuruh pergi duluan tidak ada yang mau. Ya, jadi semua orang ingin pergi ke surga, tapi disuruh duluan tidak ada yang mau. Nah, apa sih maksud ungkapan dari joke atau guyonan ini? Maksudnya saudara, memang yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu misteri. Tetapi bagaimanapun juga mereka meyakini bahwa surga itu adalah sebuah dambaan, sebuah impian di mana akhir dari kehidupan setiap orang maunya masuk surga. Nah, pertanyaannya kemudian, punyakah kita gambaran atau bayangan surga? Mungkin kita mendengar ada yang mengatakan, oh, surga itu seperti sebuah kota yang indah atau sebuah negara yang begitu luas dan mewahnya. Atau mungkin ada yang mengatakan bahwa surga itu seperti istana yang berkilau-kilau cemerlang dan lain sebagainya. Namun demikian, saudara, tidak ada satupun yang bisa memastikan apa dan bagaimana surga itu. Hanya ada satu bagian kita melihat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat kedua, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Jadi orang sering kali membayangkan bahwa surga itu dengan begitu banyak tempat di sana. Nah, saudara, walaupun kita tidak tahu, tidak mengerti, tidak punya bayangan yang benar, tapi kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita berjumpa dengan pengalaman hidup dari seorang Yohanes, yaitu seorang penatua di Pulau Patmos, melalui pembacaan dari Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Nah, Yohanes ini saudara, ini menceritakan tentang penglihatan yang dialaminya. Pada saat itu dia mengatakan bahwa di dalam Wahyu 4 ayat 1, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, "Naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Saudara, di dalam penglihatan yang dialami oleh Yohanes ini luar biasa. Karena Yohanes tidak hanya sampai di pintu sorga, tapi dia diajak masuk ya, dengan bunyi sangkakala yang keras yang mengatakan, "Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini." Sesudah apa itu, saudara? Tentunya sesudah penderitaan, penganiayaan yang berat yang dialami baik oleh Yohanes maupun juga umat Tuhan pada waktu itu. Kita melihat di sana, saudara,
Yohanes yang dikuasai oleh Roh Tuhan itu diperlihatkan bagaimana kondisi dan keadaan sorga. Dalam penglihatannya itu, Yohanes melihat ada Allah di sana. Allah yang duduk di tahtanya yang mulia. Yohanes melihat Allah bagaikan permata yaspis, sardis, dan juga zamrud. Nah, apa artinya itu? Apa arti dari permata-permata itu, saudara? Rupanya permata-permata ini adalah simbol. Simbol tentang apa? Yang pertama adalah permata yaspis. Nah, permata yaspis ini, saudara, ini adalah suatu permata kristal yang tembus pandang. Jadi kelihatan baik dari luar maupun juga dari dalamnya, tembus pandang. Nah, permata yaspis ini melambangkan apa, saudara? Ini melambangkan kesucian dan kemurnian. Nah, karena itu saudara, kalau ini dikaitkan, sebenarnya firman Tuhan itu, ya, firman Tuhan itu adalah firman yang senantiasa memurnikan kehidupan kita, mengajak kita, orang-orang percaya untuk terus-menerus hidup murni dan suci, kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Allah adalah kudus, seperti permata yaspis yang kristal yang tembus pandang itu. Lalu yang kedua ini adalah permata sardis. Permata sardis adalah permata yang berwarna merah darah. Nah, kalau merah darah ini berarti melambangkan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan darahnya itu tercurah untuk siapa? Tidak lain untuk memulihkan orang-orang percaya. Dan melalui pengorbanan darah Kristus itulah kita sebagai umat Tuhan diperdamaikan di dalamnya. Nah, karena itu yang ketiga, kita juga melihat di sana ada permata zamrud. Ya, permata zamrud ini secara ini bagaikan bentuknya itu seperti pelangi, ya. Bentuknya seperti busur, ya. Dan pelangi ini sebenarnya kalau kita dengar kata pelangi, kita akan teringat akan apa? Akan perjanjian Allah dengan Nuh, ya. Bahwa ada pelangi. Nah, perjanjiannya itu, saudara, karena zamrud ini warnanya hijau, hijau ini melambangkan kesuburan, ya. Maka ini menggambarkan bahwa ada janji Allah kepada orang-orang percaya bahwa kita semua ini sebagai anak-anaknya dan Bapa kita atau Allah kita di dalam Yesus Kristus sebagai gembala kita akan senantiasa membawa kita domba-dombanya ke rumput yang hijau dalam pemeliharaannya yang tidak akan berkekurangan. Nah, saudara, itulah sebabnya penglihatan yang dilihat oleh Yohanes ini ketika dia melihat Allah ada di taktanya yang agung itu membuat seorang Yohanes ini merasakan ada kekuatan yang luar biasa. Sebab apa? Sebab selama ini baik Yohanes maupun juga umat Tuhan pada waktu itu yang mengalami penganiayaan yang luar biasa dari Kaisar Domitianus, ya, itu menganggap bahwa kekuatan dan kuasa yang terbesar itu ada pada diri Kaisar Domitianus yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sehingga pada waktu itu mereka berpikir, oh, kuasa tertinggi ini jangan-jangan hanya ada di dalam diri Kaisar Domitianus. Tapi justru melalui penglihatan yang dilihat oleh Yohanes yang 180 derajat berbedanya ini meneguhkan, menguatkan iman Yohanes bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan seorang Domitianus. Ada kekuatan Allah di sana. Dan penglihatan itu menyaksikan bahwa Allah bertakhta dan memegang kendali kehidupan dunia ini. Bahkan bukan hanya kehidupan dunia ini, bahwa Allah berkuasa baik di bumi dan juga di sorga. Karena dalam penglihatan itu, saudara, di dalam ayat yang keempat dikatakan, dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih
dan mahkota emas di kepala mereka. Nah pertanyaannya, siapa sih 24 tua-tua itu? Saudara-saudara, 24 tua-tua itu adalah simbol dari para bapak leluhur. Ya, kita tahu ya Yakub punya anak 12 orang ya. Nah 12 orang itu adalah suku-suku dari Israel. Nah lalu yang 12 lagi itu siapa? Yang 12 lagi itu adalah 12 dari Rasul Yesus ya. Jadi kalau kita lihat maka jumlahnya itu ada 24. Ini merangkum perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi artinya baik orang-orang percaya di dalam perjanjian lama maupun juga orang-orang percaya di dalam perjanjian baru adalah orang-orang yang senantiasa dikuduskan oleh Allah. Nah karena itu saudara, mereka ini dikatakan mereka mengenakan pakaian putih dan mahkota. Ya. Jadi kita melihat di sini bagaimana kekuasaan Allah atas seluruh dunia ini. Ya, menguasai kehidupan seluruh umat percaya baik dalam perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Dan juga dikatakan saudara kemudian di dalam ayat yang 10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Saudara, kita ada di dalam situasi bagaimana kita merasakan begitu berat kehidupan yang kita jalani. Namun di sini kita melihat melalui penglihatan Yohanes ini, ya 24 penatua itu tersungkur di hadapan Allah. Mereka menundukkan diri di hadapan Allah dan mereka melempar mahkota mereka. Itu mau mengatakan bahwa tidak ada satupun sesungguhnya di dunia ini yang memiliki kekuasaan selain kekuasaan di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika saudara dan saya ada di dalam berbagai macam penderitaan hidup, ya, ketika kita merasa bahwa siapa sih yang bisa menguasai kehidupan kita, karena mungkin kita mengalami berbagai-bagai pergumulan, entah kita mengalami situasi yang berat karena tekanan-tekanan hidup atau orang-orang yang seringkali menyombongkan diri mereka, menekan atau menindas kehidupan kita di tengah-tengah pekerjaan, tanggung jawab yang kita jalani, baik di dalam pekerjaan kita sehari-hari ataupun juga dalam kehidupan ketika ada di rumah tangga atau keluarga kita, kita merasa siapa sesungguhnya kekuatan kita. Saudara, seorang Yohanes ketika melihat penglihatan itu, dia merasa diteguhkan. Karena dia tidak lagi bisa melihat bahwa kekuatan dan kuasa itu ada di tangan seorang Kaisar Domitianus yang kejam, yang jahat. Jadi kejahatan itu akan dilumpuhkan oleh Allah. Segala penindasan dan segala hal-hal yang mungkin oleh dunia ini ditakutkan, itu ditaklukkan di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, mari saudara, dalam situasi sekarang ini, yang kita tahu ya, sekarang ini di dunia ini begitu banyak juga selagi kita mengalami pandemi ya, kita lagi menghadapi situasi yang sudah membaik, tahu-tahu kita mendengar ada perang ya di Rusia dan di Ukraina. Ya, kita melihat negara-negara besar saling bertempur dengan kekuatan dan kuasanya, sehingga kita lihat begitu banyak korban-korban kematian dari anak-anak, perempuan, laki-laki tua tidak berdaya begitu ya. Lalu siapa yang berkuasa atas semua ini? Mungkin kita merasa sedih, kita merasa tidak mampu melihat situasi ini, apalagi tentu orang-orang yang mengalaminya. Tapi mari saudara, kita punya kekuatan dalam iman. Kita meyakini bahwa penglihatan yang dilihat Yohanes itu menjadi sebuah kebenaran dalam hidup kita. Bahwa Allah pasti menang.
kejahatan pasti dilumpuhkan, segala hal-hal yang membuat manusia binasa itu justru akan diselesaikan oleh Allah dengan memenangkan kehidupan kita. Nah, karena itu saudara, mari kita terus mendekatkan diri pada Tuhan, bersandar dan hanya mencari pertolongan daripadanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, mari kita menyatukan diri di dalam doa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebagai anak-anak-Mu yang senantiasa hidup dalam kasih pemeliharaan-Mu. Karuniakanlah kami dalam kesetiaan iman dan pengharapan di tengah-tengah pergumulan apapun yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa bagi perdamaian dunia, khususnya perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kami berdoa untuk Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kiranya mau duduk bersama menemukan jalan keluar bagi perdamaian negara mereka. Mereka bersedia menghentikan perang karena sudah ribuan tentara Rusia dan Ukraina serta masyarakat umum harus mati sia-sia karena perang. Ada puluhan ribu juga orang-orang yang harus mengungsi. Luar biasa kerugian dari perang ini. Bahkan dampaknya juga terasa dalam dunia internasional. Karena itu, Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu agar perdamaian ini sungguh dapat terwujud. Kami juga berdoa bagi kaum marginal, yaitu kaum terpinggirkan, bagi anak-anak terlantar, orang-orang yang sulit mencari nafkah, atau juga korban-korban human trafficking, penjualan orang. Kiranya mereka juga mendapatkan belas kasih-Mu di tengah-tengah kesulitan hidup mereka. Biarlah badan-badan sosial, kemanusiaan, dan pemerintah bahu-membahu dalam menolong kehidupan mereka, sehingga mereka dapat hidup layak dan hak-hak mereka diperhatikan. Kami juga berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah menangani berbagai bentuk penipuan, berkedok investasi bodong yang menelan banyak korban. Dan kiranya masyarakat pun waspada untuk tidak tergiur ingin cepat kaya, sehingga akhirnya merugikan kehidupan mereka dan keluarganya. Kami juga berdoa bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah rawan banjir agar mendapatkan solusi dari persoalan mereka. Pemerintah pun sigap dalam memberikan bantuan. Kami juga berdoa Tuhan bagi gereja-gereja dalam melaksanakan prapaskah dan mempersiapkan Paskah agar kehidupan pertobatan sungguh nyata dihayati oleh umat Tuhan dan mereka mengalami pembaruan hidup. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengalami berbagai-bagai pergumulan hidup, baik yang mungkin saat ini sakit, yang terlilit masalah keuangan dalam rumah tangga atau bisnis mereka. Mereka mengalami keretakan dalam hubungan suami dan istri atau orang tua dengan anak. Mari tolong mereka, pulihkan hidup mereka, temukan kembali cinta kasih yang menguatkan hubungan mereka ya Tuhan sebagai satu keluarga. Karuniakanlah kepada anak-anak kami pendidikan yang baik di masa-masa pandemi sekalipun. Tuhan, terus memampukan kami untuk dapat mengatasi setiap pergumulan-pergumulan yang ada, teguhkan iman, pengharapan, dan kasih yang semakin nyata di dalam hidup kami. Terima kasih atas semua ini Bapa. Inilah seluruh doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah
kasih-Nya.